Kitab Nasaihul Ibad, karya Syekh Nawawi Umar Al-Jawi, halaman 4, tentang Umar bin Khattab, Sayyidina Umar dan Abu Bakar Siddiq. Wal maqalatur rabi'atu, yang keempat, an Ammar radhiyallahu anhu naqala 'an Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, ya, menukil dari Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, ya, diriwayatkan dari Umar, ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam, ya, sifli hasanati Umar. Bahwasanya Rasul bersabda, pernah bertanya kepada malaikat Jibril, beritahukanlah kepadaku tentang keutamaan Umar, ya. Faqala, berkata malaikat, law kanatil baharu midada wasyajaru aqlaman lamma hadarataha. Faqala sifli hasanati Abi Bakr. Faqala Umaru hasanatun min hasanatin Abi Bakar. Artinya adalah, beritahukanlah kepadaku tentang keutamaan Umar. Maka malaikat Jibril menjawab, seandainya air laut menjadi tintanya dan pepohonan menjadi penanya, niscaya aku tidak akan sanggup menghitungnya. Lalu Nabi Muhammad bertanya lagi, sekarang beritahukanlah kepadaku tentang kebaikan Abu Bakar, ya. Maka malaikat Jibril menjawab, Umar hanyalah salah satu kebaikan dari kebaikan yang dimiliki Abu Bakar, ya. Hal ini sebagaimana di dalam sebuah pernyataan, izzud dunya bil mali wa izzul akhirati bi salihil a'mali. Keluhuran dunia hanya dapat dicapai dengan harta, sedangkan keluhuran akhirat hanya dapat dicapai dengan amal saleh. Ai fala tattaqu, ya, fala tattaqu umurud dunya wa la taslihu illa bil amwali wa la tattaqu umurul akhirata wa la taslihu illa bil a'malis salihati. Perkara dunia tidak akan menjadi jaya dan lebih baik melainkan dengan harta, sebagaimana perkara akhirat akan menjadi kuat dan lebih baik jika dicapai dengan amal saleh. Wal maqalatu khamisatu, yang kelima, yaitu tentang khawatir terhadap dunia akhirat. An Uthman radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan dari Utsman sebagai berikut, humud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi, ya. Khawatir memikirkan dunia akan membuat hati menjadi gelap, sedangkan khawatir memikirkan akhirat akan membuat hati menjadi berbahaya. Selanjutnya tentang yang al-huzni fil umuril muta'alliqa bin dunya sara mudliman fil qalbi wal huznu fil umri al muta'alliqa bil akhirah sara munawwaran lil qalbi, ya. Itu maksudnya adalah ketika seseorang itu dia bersedih tentang hal yang berkaitan dengan dunia, maka hal itu bisa menjadikan hatinya gelap. Sedangkan ketika dia bersedih di urusan akhirat, maka bisa membuat hatinya bercahaya. Selanjutnya tentang ilmu kemaksiatan, ya, ini ada doanya. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammuna wa ba muballigh ilmuna. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia itu lebih besar daripada kepentingan kami, dan janganlah engkau tidak menyampaikan ilmu kami terhadap dunia itu, ya. Wal maqalatu sadisatu, ya, yang keenam ini tentang ilmu dan kemaksiatan. An Ali radhiyallahu anhu wa qarrama wajhahu, man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin nara fi talabihi, ya. Artinya, barang siapa yang mencari ilmu, maka surgalah yang akan didapatkan, dan barang siapa yang mencari kemaksiatan, maka nerakalah yang akan didapatkan pula, gitu, ya. Ai min ashtighali fil ilmi an-nafi'u alladhi la yajuzu lil bali'i al-aqilu juhlahu, ya.
Maksudnya barang siapa yang disibukkan dengan menuntut ilmu-ilmu dunia, ilmu agama dan dunia yang bermanfaat, maka pada hakikatnya ia telah mencari surga dan ridha Tuhan. Ya. Kana fil haqiqati taliban lil jannati wa ridallahu ta'ala. Betul ya? Wa man kana maridan lil ma'siyati kana fil haqiqati taliban lin nari wa lisukhtillahi ta'ala. Sebaliknya orang yang disibukkan dengan perbuatan maksiat, maka pada hakikatnya ia ingin merasakan pedihnya azab neraka dan murka Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut kepada selanjutnya, yaitu wal maqalatus sabi'atu, ya. Yang ketujuh, orang mulia dan orang yang bijaksana. An Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu, diriwayatkan dalam sebuah riwayat bersumber dari Yahya bin Mu'adz disebutkan, ya, ini tadi, ma'asallahu karimun ay hamidul af'ali wa huwa man yakramu nafsahu bittaqwa wa bil ihtirasi anil ma'asi. Ya, orang yang mulia, ya, itu tidak akan berani berbuat durhaka kepada Allah, dan orang yang bijaksana tidak akan mengutamakan dunia daripada akhirat. Wala atharid dunya. Maksudnya sini ay hamidul fa'al, kalau ini ya, ma'asallahu karim, orang yang mulia, ya. Ay hamidul fa'al, atau perbuatan terpuji adalah mereka yang memuliakan diri sendirinya dengan takwa dan berhati-hati daripada kemaksiatan. Wala atharud dunya, dan orang yang mereka tidak mengutamakan dunia, ai la qaddamaha wala faddaluha, dia tidak mendahulukan dan tidak mengutamakannya, alal akhirati hakimun, dan mengutamakan dunia daripada akhirat. Dia bijaksana, begitu ya. Ai musibun fi af'alihi wa huwa man yamna'u nafsihi min mukhalafati uqulihi salim, ya. Orang yang mulia adalah orang yang berakhlakul karimah, yang memuliakan dirinya dengan cara meningkatkan ketakwaan dan kewaspadaan dalam menghadapi semaraknya kemaksiatan, ya. Adapun orang yang dimaksud dengan bijaksana itu adalah orang yang tidak mengutamakan kemewahan dunia dan menahan nafsunya dari segala bentuk perbuatan dan bertentangan dengan hati nuraninya. Selanjutnya kita masuk kepada wal maqalatus tsaminatu, yang ke-8, ketakwaan dan duniawi, ya. Anil A'mash, ya. Dari Al-A'mash, ismuhu Sulaiman bin Mihran Al-Kufi radhiyallahu anhu, semoga Allah merahmatinya. Man kana ra'su malihi taqwa kallatil man kana ra'su kallatil al-sunu an wasfi ribhi dinihi, wa man kana ra'su malihi dunya kallatil sunu an wasfi khusrani dinihi. Artinya, barang siapa yang bermodal takwa, maka lidahnya akan menjadi kaku untuk menyebutkan keuntungan agamanya. Dan barang siapa yang bermodal dunia, maka lidahnya juga tidak akan sanggup menghitung kerugian agamanya. Wal ma'na man tamassaka 'ala at-taqwa bil imtithali awamirillahi ta'ala wa ijtinabil ma'asi. Orang yang selalu berpegang teguh pada ketakwaan, menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi segala bentuk kedurhakaan, serta bi anna asas af'alihi bimuwafaqati syar'i falau hasanatun kathiratun la tahsa. Dan juga mereka berbuat sesuai dengan tuntunan syariat, maka ia akan mendapat kebajikan yang sangat besar sekali, ya. Wa man tamassaka ala umuri mukhalafatin lisyar'i, barang siapa yang dia berbuat di luar tuntunan syariat, ya, falahu sayyi'atun kathiratun ajazatul alsanu ala dzikri dzalika bil adadi, ya. Sedangkan orang yang berbuat di luar tuntunan syariat, maka ia akan mendapatkan kerugian yang sangat besar pula, sehingga tak terhitung jumlahnya, ya. Selanjutnya kita masuk kepada memperturutkan hawa nafsu
Ya, wal maqalatus tasi'atu yang kesembilan ya. An Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu, dari Sufyan ats-Tsauri berkata, wa huwa Syekhul Imam Malik, berasal dari syekh ataupun mazhab Maliki. Kullu ma'siyatin nasyiatin, segala bentuk perbuatan maksiat ya, an syahwatin, yang muncul dari dorongan hawa nafsu ya, aystiyaqin nafsu ila syai' fa innahu yurja ghufranaha fa innahu yurja ghufranuha, itu masih ya, setiap perbuatan maksiat yang muncul akibat dorongan hawa nafsu itu masih dapat diharapkan ampunannya. Ya, ayil maksiyah. Wa kullu maksiatin nasyiatin, setiap kemaksiatan an kabarin, berasal dari takabur, ay da'wal fadl, fa innahu la yurja ghufranuha lianna ma'asiyatu iblisi kana asluha. Ya, sedangkan kemaksiatan yang berasal atau muncul karena ada rasanya takabur, maka jangan diharap ampunannya, karena kedurhakaan iblis itu muncul dari adanya sifat takabur, ayil maksiyati minal kibari yaz'amu annahu khairum min sayyidina Adam, karena sifat iblis itu takabur, dia menyangka dirinya lebih baik daripada Adam. Wali anna zalatu sayyidina Adamu alaihi salam, dan dikarenakan juga karena Nabi Adam itu kesalahan Nabi Adam itu memperturutkan hawa nafsu sehingga dia diturunkan dari surga. Kana asluha minasyahwat bisababi ishtiyaqiha ila dhuqi thamarati syajarati syahwati almunhiya anha.